Tidak, Anda tidak bisa melakukan ini. Kau bocah nakal, diam. Itu dia. Kau cukup jahat, Nan. Kau bahkan akan meninggalkan gadis secantik itu. Sui, aku masih harus menebusmu. Jangan khawatir. Ayah, Menebusmu. ayah, tidak. Lepaskan saya. Siapa itu? Biarkan dia pergi. Pergi. Lingxiu, ketua grup Ling. Tangkap dia. Berita utama hari ini. Lingxiu, ketua dari grup Ling, akan bertunangan dengan Qin Yu, putri keluarga Ken. Bertunangan, 5 tahun bersama, dia artinya apa? Berarti, Jiang Sui, apa yang Anda harapkan? Dulu dia menyelamatkan Anda, karena dia ingin kamu jadi kekasihnya. Kontraknya berakhir besok. Semua ini sudah berakhir. Ketua Ling, hari ini, Anda akan bertemu dengan Ketua Grup B dari Kota Pelabuhan. Dia lebih menyukai gaya minimalis modern. Jadi saya menemukan Anda sebuah dasi monokromatik. Silakan lihat. Tidak apa-apa. Bibi Wu. Sekretaris Jing benar-benar sangat perhatian terhadap tuan muda kita. Pagi-pagi sekali ini, membuat sarapan dan mencocokkan pakaian. Bibi Wu ini tugas saya sebagai sekretaris. Ya, Sekretaris Jing. Perhatian Anda terhadap tuan muda kita selama 5 tahun terakhir ini, saya telah melihatnya dengan jelas. Bibi Wu, ada sesuatu yang tidak kau tahu. Beberapa orang akan melakukan apa saja, selama mereka dibayar cukup. Benar kan? Ketua Ling, ada yang ingin dibelikan. Jangan berpura-pura di depanku. Kau berusaha keras untuk menyenangkan aku. Bukankah itu hanya demi uang? Ketua Ling, Anda memiliki total 4 janji hari ini, termasuk halo. Ketua Ling, ada masalah mendesak yang membutuhkan perhatian Anda. Ini menyangkut adik laki-laki tunangan Anda. Halo Ketua Lin. Kakak ipar ini tidak seperti yang kau pikirkan. Dengan dalih membahas kerjasama, kau sering mengunjungi tempat-tempat bisnis, dan bahkan difoto oleh media. Apakah kau mempertimbangkan citra perusahaan, atau kau berpikir bahwa dengan koneksi kakakmu, aku tak berani berbuat apa-apa padamu? Kakak ipar aku benar-benar salah. Maaf, bisakah kau tidak memberitahu kakakku? Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Sekretaris Jian, kakak iparku tak bilang cara menghadapiku. Apa sebenarnya maksudnya ini? Tuan muda Qin, Anda telah sering mengunjungi tempat-tempat bisnis, tidak hanya sekali atau 2 kali. Dan kali ini, Anda bahkan difoto oleh media. Jadi bagaimana jika aku pergi ke sana? Tuan muda Qin, Anda tahu bahwa semakin besar harapan Ketua Ling kepada Anda, semakin besar pula kekecewaannya. Anda telah bekerja keras akhir-akhir ini. Anda bisa pulang kerja lebih awal hari ini. Istirahatlah yang baik. Jiang Shui, jangan coba-coba begitu padaku. Kakakku adalah tunangan Lingxiu. Saudari Na memecat Qin Kai. Tuan muda Qin, Ketua Ling tidak memberikan orang kesempatan kedua. Siapapun saudara perempuanmu. Jiang Shui,
Jangan kira, aku tidak tahu bahwa kau terkait dengan Ling Xiu. Beraninya kau memecatku. Kakakku akan segera kembali ke negara ini. Kau tunggu saja. Nona, kontrak saya telah berakhir. Sekretaris Kiao, Sekretaris Ling Xiu. Ketua Ling. Kontrak 5 tahun telah selesai. Tolong tanda tangani. Xiao Jieng, selama bertahun-tahun, Anda adalah satu-satunya yang bisa jadi sekretaris Ketua Ling. Selama lebih dari 3 hari, Anda sudah jalani ini 5 tahun berturut-turut. Jika Anda tetap tinggal, Ketua Ling pasti akan beri kompensasi lebih baik untuk Anda. Kau berusaha keras untuk menyenangkan aku. Bukankah itu hanya demi uang? Ketua Ling sangat kaya. Dia pasti bisa cari sekretaris yang lebih hebat dariku. Saya perlu mengonfirmasi ini dengan Ketua Ling. Nona Ketua Ling tidak pernah peduli tentang hal-hal kecil seperti itu. Tidak perlu memberitahunya secara khusus kan? Xiao Jing Anda berbeda bagi Ketua Ling. Pengunduran diri Anda harus dilaporkan. Halo Ketua Ling, saya melaporkan sebuah situasi kepada Anda. Kau perlu melaporkan masalah sekecil ini kepadaku. Untuk apa aku membutuhkanmu? Direktur SDM. Kalau begitu saya permisi saja Nona. Saya akan pergi memberitahu Ketua Ling sendiri. Sekretaris Jing. Bagi Ketua Ling, Anda benar-benar berbeda. Ketua Ling. Pakaian Sekretaris Kiao hari ini cukup istimewa. Ketua Ling, apa yang bisa Sekretaris Jieng lakukan untuk Anda? Saya juga bisa melakukannya untuk Anda. Saya bisa lakukan lebih baik darinya. Benarkah? Tapi biar ku beritahu. Kau tidak akan pernah bisa dibandingkan. Sekretaris Jiang. Hentikan trik-trik sokmu itu. Jika ada lain kali jangan bekerja di sini lagi. Saya kira hubungan kita dekat. Sebuah koneksi jiwa. Ternyata itu hanya hubungan yang dangkal. Bagi Ketua Ling, Anda benar-benar berbeda. Seseorang setinggi dan sekuat Ketua Ling. Mengapa dia harus peduli kekasih tinggal atau pergi? Keberadaan saya hanyalah lelucon. Mengapa repot-repot membayangkan hal-hal? Kau, Xiang Fang dan Ling Xiu. apa yang kau lihat Sekretaris Jian? Mengapa kau tidak masuk? Ketua Shang, saya hendak melapor ke Ketua Ling, namun Ketua Ling saat ini sedang bersama Sekretaris Kiao membahas hal-hal lain. Saya akan kembali nanti. Kita selesai bicara. Apakah kau ingin aku mengantarmu keluar? Ayo Ketua Ling, memang ge ilmu. Kau. Sekretaris Kiao, kau sedikit berbeda hari ini bukan? Berbeda cantik dan menawan. Terima kasih atas pujiannya Ketua Xiang. Namun jika kita berbicara tentang pesona, Sekretaris Jing seharusnya lebih lagi. Benar Sekretaris Jing. Sekretaris Kiao, pakaian Anda melanggar kode berpakaian perusahaan. Denda 1.000 yuan. Selain itu, Ketua Ling mempekerjakan Anda untuk menjadi sekretaris, bukan vas bunga. Jika Anda suka mencari perhatian begitu banyak, saya sarankan Anda bekerja di luar. Anda adalah vas bunga. Seluruh keluarga Anda adalah vas bunga. Sekretaris Jian. Apa? Apakah Anda perlu saya dan Ketua Ling untuk membantu Anda menyesuaikan pakaian Anda? Jian Shui, saya beritahu Anda, jangan terlalu tinggi menilai diri sendiri. Secara halus, Anda hanyalah seorang sekretaris kecil.
Secara kasar, Anda adalah kain lap bekas dan dibuang. Seekor tikus jalanan yang hanya bisa membusuk. The Dan film bau was diselongkan. translated and narrated by M Media. Ketua Siang tolong. Baiklah. Kau. Ketua Ling, aku akan diam-diam memberitahumu sedikit rahasia. Baru saja Sekretaris Jiangmu melihat. Kau dan Sekretaris Kiao terlalu dekat. Dia cemberut, cepat pergi hibur dia. Ada apa? Ketua Ling. Masalah pemecatan manajer Qin telah ditangani. Sekretaris Jiang kita sangat cantik. Dan kemampuanmu sangat luar biasa. Tidak heran Ketua Ling selalu menahanmu di sisinya. Sayang sekali. Ketua Ling sekarang bertunangan dengan Nana Qin dari grup Ken. Jadi tidak pantas lagi bagimu untuk tetap di sisinya. Mengapa kau tidak mempertimbangkan aku? Aku pasti 100 kali lebih baik daripada iblis hidup ini. Hei! Ketua Ling, maukah kau mempertimbangkan dengan enggan menyerahkannya kepadaku? Keluar. Kau tidak benar-benar tertarik padanya. Dia milikku. Bagus kau. Kau, Ling Xiu kau. Jaga bicaramu. Nyonya Tuaxiang telah menyiapkan satu untukmu. Wanita muda bermartabat dari keluarga ternama. Wanita seperti Sekretaris Jiang tidak cocok untukmu. Terima kasih atas kehormatan ini, Presiden Xiang. Ketua Ling benar. Seorang wanita seperti saya tanpa kelebihan. Tak layak bagi keluarga ternama dan berpengaruh. Jika Ketua Ling tidak memiliki hal lain, saya akan pamit sekarang. Tunggu. Zhang Pan. Keluar. Keluarkan aku. Apa kau bercanda? Aku ingin bicara sebentar. Aku datang ke sini karena suatu alasan. Kau. Nafsu makanku kurang baik akhir-akhir ini. Kau pergi mengelola perusahaan cabang di Afrika. Baiklah, itu saja. Kau bersikeras mengirimku ke Afrika. Kau benar-benar keterlaluan. Apa kau bilang aku merusak seleramu? Begitukah? Sekretaris Jiang, kau harus mempertimbangkan aku. Apa kau lihat penampilannya yang mengerikan itu? Aku 10.000 kali lebih baik darinya aku. Hei, kalian berdua wanita. Tidak bisakah kau memberiku satu? Kau menginginkan Sekretaris Jiang. Bisakah aku mendapatkan Sekretaris Kiao? Kau bajingan serakah. Apa aku orang yang kekurangan wanita? Ada apa? Apakah kau marah? Saya tidak akan berani. The film was translated and narrated by M Media. Kau jelas tahu Qin Kai adalah adik tunanganku. Namun kau begitu tegas memecatnya. Bukan cuma karena cemburu dan marah. Ketua Ling dikenal memperlakukan semua bawahannya secara adil. Bahkan untuk Anda, adik tunangan Anda tidak terkecuali. Sekretaris Jiang tentu saja sangat memahamiku. Ketua Ling ini adalah perusahaan. Tolong jaga martabatmu. Jangan lupa kita masih punya kontrak. Ini adalah kewajibanmu. Jadi setelah kontrak berakhir kita akan impas. Ya. Tapi sebelum itu, Sekretaris Jiang tolong penuhi tugasmu. Sekretaris Jiang ini biasanya terlihat serius dan sopan, tegas dan afisien. Dan ini sudah dimulai di siang bolong. Kalau tidak, apa yang kau pikirkan? Bagaimana lagi dia bisa menjadi Ketua Ling, sekretaris selama 5 tahun? Pelacur ini. Dan dia bilang saya menggoda Ketua Ling. Saya pikir dialah yang sebenarnya menggoda. Saya sangat marah. Jiang Sui tunggu sampai besok.
Dan kamu bisa mengakhiri ini. 5 tahun yang absurd. Saat kamu melayani bosmu yang sebelumnya, apakah kamu juga seperti ikan mati? Maaf, saya tidak punya pengalaman. Saya sudah merusak suasana hatimu. Ada yang lain. Tidak. Apakah kamu masih ingat besok hari apa? Hari kerjasama lanjutan dengan keluarga P dari kota pelabuhan. Atau apakah itu hari dia kembali? Benar. Sekretaris Jiang. Jiang Sui, apa yang kamu harapkan? Seseorang yang tidak peduli padamu. Meski diingatkan terus, dia tak akan ingat. Benar. Ketua Ling, semoga Anda berhasil menandatangani kontrak besok. Dan saya berharap Anda dan putri keluarga Qin bahagia. Ling Xiu, setelah hari ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Menjadi sekretaris ketua Ling selama 5 tahun. Seperti yang diharapkan dari sekretaris Jing. Kemampuannya benar-benar kuat. Dia cakap. Saya rasa dia lebih ahli dalam olahraga dan bela diri. Ketua Ling bilang saya tak sebaik kesayangannya. Bukankah itu hanya masalah pengalaman? Orang lain juga bisa melakukannya. Saya tidak mengatakan apa-apa. Apa yang Anda takutkan? Kami tidak mengatakan sesuatu yang salah. Lagi pula, Ketua Ling akan segera tunangan dengan putri keluarga Qin itu. Saat itu, kesayangan Zheng Shui bakal jati tak berarti. Dan jika nona muda keluarga Qin tahu bahwa dia merapikan kamar Ketua Ling, dia akan benar-benar hancur. Saya kira pekerjaan saya belum selesai. Saya pergi duluan. Anda membuat saya takut setengah mati. Ya, saya memang merapikan kamar Ketua Ling. Jadi kenapa? Kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk... Apa itu kamu coba pukul aku? Mulai besok, kesempatanmu akan datang. Kamu harus ingat, lawanmu tidak pernah saya, tapi nona muda dari keluarga Qin. Warna ini sangat cocok untukmu. Ketua Ling yang membelinya. Ini untukmu. Ketua P. Halo, Nona Jiang, sudahkah Anda menerima kontraknya? Kira-kira kapan Anda akan mulai bekerja? Untuk orang rajin dan bertanggung jawab seperti Anda, dan juga sangat cakap, saya sudah lama menantikan ini. Ketua P. Saya akan mulai bekerja di grup P tepat waktu besok. Selama 5 tahun, entah hari libur atau ulang tahun saya, Anda selalu santai membelikan saya hadiah. Dan semua hadiah itu sama persis. Anda benar-benar memikirkannya. Air. Air. Aku menyukaimu. Aku sudah lama menyukaimu. Saya juga menyukaimu.
Tapi sekarang sudah kadaluarsa. Kontrak kerja grup P. Xiaofang masuklah. Lin Fang asisten Jiang Shui. Ini Lin Fang, asisten baru yang saya pekerjakan untuk Anda. Dia dulu bekerja di Ang Li Fang. Nanti jika ada hal tentang Ang Li Fang yang tidak Anda ketahui, Anda bisa bertanya padanya. Halo Direktur Jieng. Halo. Nona Kie, apa yang Anda lakukan di sini? Bukankah Anda sudah kembali ke daratan? Kasus akuisisi merek Ang Li Fang. Ang Li Fang adalah bisnis keluarga dan selalu kekurangan modal. Mereka selalu menargetkan kota pelabuhan dan pasar internasional. Hampir semua industri Ling Xiu berada di daratan utama. Mengapa dia berpikir untuk mengakuisisinya? Nona Kie, Ling Xiu, tolong pahami ini dengan jelas. Aku tunanganmu. Sekarang demi seorang sekretaris, kamu datang jauh-jauh ke kota pelabuhan untuk mengakuisisi perusahaan yang tidak berguna bagi grup Lingmu. Jika masalah ini tersebar, apa kamu berniat mempermalukan keluarga Kenku? Kamu tak berhak menilai tindakanku. Nona Kie, saya kira Anda salah mengerti Ketua Lin. Sekretaris Jiang sekarang telah bergabung dengan grup T. Grup T makin tertarik mengakuisisi Ang Li Fang. Jadi secara tegas, Din serta Ketua Ling bermusuhan. Jiang Shui, kamu hanya seorang sekretaris, dan kamu memecat kakakku itu satu hal, tapi kamu juga terlibat dengan tunanganku. Aku ingin melihat, apa keunggulan grup P yang kamu ikuti? Baiklah, kalau begitu aku juga akan berpartisipasi dalam kasus akuisisi ini. Kakak Shui Ang Li Fang adalah bisnis keluarga. Diwariskan turun-temurun, dari Dewan Direksi hingga Kepala Departemen. Semua orang adalah kerabat sedara. Mereka sangat eksklusif. Bagi mereka, investasi asing itu seperti polusi. Oleh karena itu, mereka sangat menentang akuisisi ini. Lagi pula kita tidak bisa memaksakan akuisisi ini. Kalau tidak grup Ling, pasti akan pakai taktik yang sama pada kita. Dengan cara ini, itu hanya akan menaikkan harga saham Ang Li Fang, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Oleh karena itu, untuk transaksi akuisisi kali ini, akan sulit diselesaikan. Tolong atur pertemuan dengan pemegang saham terbesar Ang Li Fang. Saya perlu menemuinya. Baiklah. Jika The saya film tidak was mendengar bahwa translated and Nona Jiang narrated cukup by paham M tentang Media. minuman beralkohol, saya tidak akan bertemu Anda hari ini. Angai orang yang bertanggung jawab atas Ang Li Fang. Nona Jiang, tatapan Anda sangat tidak sopan. Saya baru saja berpikir, kebijaksanaan dan energi seseorang, bukankah seharusnya bertumbuh seiring bertambahnya usia? Apakah Anda berani menyebut saya bodoh? Ang Li Fang hasil kerja keras dari beberapa generasi keluargamu. Para pendirimu pasti ingin itu berdiri tegak tanpa roboh, berlanjut tanpa henti. Tapi sekarang kamu menghadapi masalah kebangkrutan. Namun yang kamu pedulikan adalah tak ingin modal asing merusak hasil kerjamu. Anda, Itu seperti pisau di lehermu. Dan kamu disuruh berjongkok untuk bertahan hidup. Tapi kamu percaya bahwa menyelamatkan hidupmu dengan cara seperti itu akan membuatmu kehilangan martabatmu. Jadi kamu lebih memilih mati berdiri. Secara halus, ini disebut integritas. Secara belak-belakan, ini disebut kebodohan, ini disebut ketololan. Ini disebut keras kepala tua yang tidak fleksibel. tutup mulutmu. Grup P Anda demi menjarah Ang Li Fang akan benar-benar mengatakan apa saja. Biar saya beritahu Anda, Ang Li Fang sama sekali tidak akan menerima akuisisi apapun.
Keluar. Kita benar-benar menyinggung Anglai hari ini. Bukankah akuisisi akan semakin sulit sekarang? Sulit atau tidak? Itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan Anglai sendiri. Jika dia tidak setuju, maka kita bisa menjadi pemegang saham terbesar. Memaksanya untuk setuju. Memaksanya untuk setuju. Hari ini tanggal 27. Akankah Anglai? Halo Tuan P. Bolehkah saya atas nama Anda, dengan 3 bank investasi besar di Kota Pelabuhan, menandatangani perjanjian VFM? Benar. Baik. Di pasar saham, pembelian saham lewat 500, membutuhkan pelaporan kepada otoritas regulasi. Xiao Fang hubungi ketiga bank investasi itu, minta mereka masing-masing membeli 49 saham investor kecil Anglifang, dan saya ingin menandatangani perjanjian VAM dengan mereka, bertaruh pada kejadian minggu depan. Harga saham Anglifang, harga saham minimal $20 AS, menjadi $40 AS. Pada saat itu, terlepas dari apakah naik atau tidak, saya akan membeli pada harga $40 AS dari mereka. Shui, kamu berencana diam-diam mengakuisisi saham Anglifang. Total kepemilikan 3 bank investasi adalah 147%. Maka kita akan menjadi pemegang saham terbesar kedua Anglifang. Kedua setelah Anglai. Namun, jika setelah seminggu tidak naik menjadi $40 AS, bukankah kita akan rugi? Terlebih lagi, Grup Leng pasti akan memikirkan metode ini juga. Santai saja, kesepakatan ini pasti untung. Adapun Grup Leng yang juga memikirkannya, maka ini adalah masalah. Siapa yang bertindak lebih cepat? Saya juga membutuhkan daftar semua pemegang saham Anglifang. Anglai tidak tergoyahkan. Tapi itu tidak berarti yang lain sama. Ayo pergi. Berita buruk manajer umum Ling. Orang-orang kami menemukan seseorang diam-diam mengakuisisi saham dari pemegang saham minoritas Anglifang. Semua pemegang saham Anglifang digabungkan. Hanya sekitar 13%. Anglai sendiri menguasai 18%. Bahkan jika mereka mengakuisisi semua saham pemegang saham, mereka tetap tidak bisa melampaui Anglai sendiri. Betapa bodohnya. Tolong atur pertemuan dengan Anglai. Seseorang dari grup P. Anglai itu fosil tua bodoh dan keras kepala. Anglai marah sekali sampai menolak bertemu siapapun. Siapa yang bilang begitu? Bukankah Ling Xiu juga tahu Anglai adalah fosil tua? Ini. Konon itu adalah direktur dari grup P. Seorang direktur. Memang, Peli sendiri yang masih memimpin akuisisi ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin direktur biasa seperti dia berani putus hubungan terbuka? Namun, menurutmu apa tujuan mereka melakukan ini? Menyinggung Anglai dan saham yang mereka akuisisi. Tak mungkin melewati kepemilikan Anglai. Mungkinkah Grup P sebelumnya sudah memegang saham di Anglifang? Tapi itu tidak benar. Grup P belum memiliki pergerakan modal besar baru-baru ini. Bank investasi. Benar. Grup P bisa membeli saham melalui bank investasi, asal tidak lebih dari 500. Itu tidak akan diungkap ke publik, dan mereka tidak harus membayar segera. Tapi jika begitu, Berita buruk manajer umum Ling. Grup P secara pribadi membeli dari bank investasi. Membeli 14,7% saham Anglifang. Dan menambahkan itu ke apa yang mereka beli dari pemegang saham minoritas. Saham yang dibeli dari sana. Grup P mungkin benar-benar jadi pemegang saham utama Anglifang. apa yang kamu katakan? Kalau begitu, bukankah Grup P sudah berhasil mengakuisisinya? Mereka pintar. Mereka ingin melakukannya secara diam-diam. Mari tempatkan mereka di halaman depan koran harian Kota Pelabuhan. Pada saat yang sama, laporkan mereka ke otoritas pengatur karena mengeksploitasi celah hukum. Tindakan itu ilegal. Juga beritahu Departemen Urusan Sekuritas. Dengan segala cara, akuisisi penuh saham investor retail Anglifang. Ya, Jiang Sui, aku akan membuatmu mengerti. Kali ini, kamu sudah lihat betapa tidak kompetennya bos itu. Grup P. Perombakan jahat. Saat saya melikuidasi kepemilikan saya, segera setelah harga saham Anglifang sudah melonjak jadi $40 AS Amerika per saham. Kami telah mengakuisisi 35% saham. Grup P telah mengakuisisi 30%. Tunggu saja sampai rapat pemegang saham Senin depan. Kita bisa secara resmi mengumumkan bahwa Anglifang adalah milik grup Ling kami. Awalnya Anglifang, setiap saham hanya $20 AS. Akuisisi itu hanya akan menghabiskan beberapa ratus juta. Sekarang telah melonjak menjadi $80 AS per saham. Membutuhkan beberapa miliar USD untuk akuisisi. Meski Anglifang punya nilai merek besar, tapi sekarang, modal yang harus kita keluarkan terlalu banyak, bukan? Itu masuk akal. Aku juga berpikir begitu. 10 miliar berubah menjadi 30 miliar. Ratusan juta dolar AS berubah menjadi miliaran dolar KS. Jiang Sui, apakah itu kamu?
Sudah berakhir, sudah berakhir. Sekarang sudah benar-benar berakhir. Meski kita menang perjanjian judi, Grup Link sudah mengakuisisi 35% saham Anglifang. Mulai Senin depan, Anglifang akan menjadi milik Grup Link. Intinya adalah karyawan Grup Pay sudah punya pendapat tentang Kak Shui dan posisi direktur parasut Anda. Jika ini meningkat, Presiden Pay pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saya mengundang orang itu. Tentu saja saya akan menjaminnya. Sui, jangan khawatir. Terlepas dari sukses atau gagalnya akuisisi ini, Anda akan tetap menjadi direktur proyek. Ini baru akan dirilis Senin depan. Hasil akhir akuisisi, apakah berhasil atau gagal masih belum diketahui. Anda masih punya rencana cadangan. Ini buruk Ketua Lin. Anglai mengalihkan sahamnya ke Grup Pay. Apa yang kamu katakan? Bukankah Anglai yang paling menentang modal asing? Bagaimana mungkin dia alihkan sahamnya ke Grup Pay? Situs resmi Nonakin Anglifang baru saja mengumumkan perjanjian akuisisi sukarela dengan Grup Pay. Mulai hari ini. Itu adalah merek Pay? Bagaimana bisa ini terjadi? Tidak mungkin. Untuk akuisisi ini, siapa penanggung jawab dari pihak P? Menurut sumber terpercaya itu, Sekretaris Jian. Jian Shui tidak mungkin. Mungkinkah karena dia Anglai mengalihkan sahamnya ke Grup Pay? Kalau begitu segera bantu aku atur pertemuan dengan Anglai. Baiklah. Tatapanmu persis seperti Direktur Pay. Membuat orang merasa sangat tidak sopan. Direktur dari Grup Pay itu adalah mantan sekretarisku. Mereka semua cukup membenci. Bukankah kamu bilang tidak akan pernah jual perusahaan itu? Mengapa tiba-tiba berubah pikiran dan sukarela bergabung dengan Grup Pay? Itu karena Grup Link dan Grup Pay sedang memaksakan akuisisi. Jika tidak, saya akan menjatuhkan kedua perusahaan kalian, binasa bersama. Dan belum tentu bergabung dengan Grup Pay. 2 hari itu selama akhir pekan, aku kembali ke kampung halamanku. Aku hanya tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan pergi bersamaku. Leluhur keluargaan. Tuan Anglai, saya tahu mengapa Anda tidak bersedia menjual Anglifang. Di dunia kapital tradisional, kerajinan lama seperti milik Anda. Di mata mereka hanyalah alat untuk menghasilkan uang. Modal akan mengerahkan segala upaya untuk memeras nilainya, membuatnya dikenal luas melalui promosi dan iklan, dan kemudian mengonsumsi berlebihan citra dan reputasinya setelah menjadi hal biasa dan tidak ada yang mau membayarnya, menjadi barang yang dibuang, peninggalan pasar. Para kapitalis akan seperti membuangnya seperti sampah. Anda menolak akuisisi justru karena Anda takut Anglifang akan berubah menjadi apel busuk dan dibuang oleh mereka. Jadi Anda lebih memilih membiarkannya menghilang sekarang, menjadi sejarah. Lebih baik menjadi giok yang hancur daripada genteng yang utuh. Benar. Jadi bagaimana kalau begitu? Saat ini, saham Grup Link adalah yang paling banyak. Tidak ada yang kamu katakan penting. Lalu bagaimana jika aku berjanji padamu? Aku akan melakukan yang terbaik agar Anglifang tidak menjadi pion yang mereka tinggalkan. Maukah kamu percaya padaku? Apa kamu tidak takut dia menipumu? Dia memberiku perasaan yang berbeda. Aku percaya dia bisa melakukannya. Dan aku percaya dia memiliki kemampuan. Sekretaris Ketua Lin sangat cakap. Mengapa kamu membiarkannya pergi ke Grup Pay? Kasus akuisisi ini telah berhasil diselesaikan di bawah pelaksanaan Direktur Jian kita. Mari kita angkat gelas dan bersulang. Mari bersulang. Halo. Apa aku akan segera ke sana? Ibu. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak diterima di sini. Tolong pergi, Ibu. Apa kamu baik-baik saja? Shui itu Xiaoling. Antar aku ke rumah sakit. Itu si brengsek Jian Youwei. Datang ke rumah kita. Mendorongku jatuh. Terjatuh. Tuan Ling, ini rumah Nona Jian. Tuan Ling, ini sepertinya Ibu Nona Jian. Apa? Cepat panggil ambulans ya. Makasih udah bawa ibuku ke rumah sakit. Kamu bilang kamu berteman
Mengapa kamu tidak memberitahu ibu? Xiaoling, aku ngerti saat kamu bawa aku ke rumah sakit. Ibu jangan bicara omong kosong. Dia hanya mantan bosku. Dan dia sudah punya tunangan. Tunangan. Kingyel dan aku hanya dalam aliansi pernikahan keluarga. Tidak ada perasaan yang terlibat. Tuan Muda The Ling film was tidak perlu translated menjelaskan and begitu sengaja narrated kepadaku. by M. Kingyel Media. dan aku akan membatalkan pertunangan. Masalah kamu tidak kuliah dulu. Bibi baru saja bilang ke aku soal itu. Xiaoling, mulai sekarang, kamu harus lebih baik pada Shui. Shui, dia memiliki hidup yang sangat sulit. Ayahnya berjudi seolah hidupnya bergantung padanya. Kesehatanku juga tidak baik. Dia akhirnya berhasil masuk universitas unggulan. Tapi karena aku, dia harus pergi dan mengajar les dan bekerja paruh waktu. Bibi, apa yang kamu katakan? Kalau begitu Shui, Hal memalukan seperti ini. Dia pasti tutup-tutupi soal ini. Apalagi, kau adalah pacar terdekatnya. aku baru tahu sekarang. Saat itu, diambil oleh ayahmu dan dijual untuk melunasi utang. Hal-hal ini, mengapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kapan Tuan Ling pernah peduli dengan urusan orang lain? Jika kamu memberitahuku saat itu, aku akan. Ling Xiu, biarlah yang lalu biarlah berlalu. Terima kasih banget padamu saat itu. Makasih banget sudah kasih aku kontrak. Jadi aku dapat uang untuk bantu ibuku. Kalau begitu mari kita mulai. Apa? Dari kelihatannya, kamu juga bukan kekasih yang cocok. Tapi kontrak 5 tahun itu sudah berakhir. Aku tidak ingin lagi berada di bawah kendalimu. Ketua Ling. Ling Xiu. Lepaskan. Mengapa kamu begitu kotor? Mengapa demi sedikit uang, kamu bisa dipermainkan oleh siapa saja? Mengapa? Maafkan aku. Jika aku tahu kebenarannya, aku tidak akan. Ling Xiu. Jelas kamu hanya melihatku sebagai mainanmu. Kenapa kamu melakukan ini lagi? Apa kamu benar-benar tidak ingin melepaskanku? Maafkan aku. Dengarkan penjelasanku. Aku tahu. Permisi. Ibuku perlu istirahat. Tolong pergi. Aku benar-benar tahu aku salah. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Anda menginginkannya untuk Zheng Shui membatalkan pertunanganmu denganku. Aku akan bayar ganti rugi keluarga Qin. Ganti rugi? Dengan apa kamu akan mengganti rugi? Kamu menampar wajah keluarga Ken. Aku putri sulung terhormat dari keluarga Ken. Apa yang kumiliki? Yang tidak bisa dibandingkan dengan Zheng Shui itu. Ling Xiu, aku memperingatkanmu. Jika keluarga Kenku karena masalah ini menjadi bahan tertawaan. Lalu aku Ken Yue. Aku akan jati yang pertama menahan Zheng Shui. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membuat seluruh keluarga Qinmu mengubur diri mereka bersamanya. Permisi, Anda tidak bisa masuk. Ini adalah milik kami. Mengapa kamu menghalangiku? Maaf soal itu, lepaskan. Anda, lepaskan. Anda tidak bisa masuk. Tolong berhenti. Minggir. Si Hafang, kamu boleh pergi. Zheng Shui, aku tak akan buang kata lagi padamu. Isi sebuah angka. Mulai hari ini, jangan muncul di hadapan Ling Xiu. Apakah kamu bermain-main denganku? Nona Qin, bukankah kamu memintaku untuk mengisi ini? Nona Qin bahkan tidak punya uang. Sedikit ini kan. Zheng Shui, sebaiknya kamu berpikir jernih. Kamu tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh, tidak punya latar belakang. Jika kamu melawanku, kamu tidak akan sadar saat kamu mati pada akhirnya. Shui adalah anggota grup Pei saya. Siapa yang berani menyentuhnya? Menyentuhnya berarti menyentuh saya. Nona Qin. Jika Shui mengalami kemalangan, saya yakin Anda tak bisa keluar dari kota pelabuhan. Presiden Pei, terima kasih. Shui, Putri.
Suruh mereka lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Diam. Sui. Bukti kejahatan ayahmu. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Jiang Sui, gadis sialan. Kamu yang menyuruhku diikat di sini. Lepaskan aku. Sama seperti ibumu, kalian berdua pembohong. Kamu hanya bajingan, kecanduan judi. Kamu sebabkan ibu dirawat di rumah sakit. Hampir meninggal. Hanya demi uang. Kamu ingin menjualku. Seseorang sepertimu. Seharusnya. The film was translated and narrated Seharusnya by dikirim ke M kantor Media. polisi. Pak Tuali. Bawa dia dan bukti itu ke sana. Ya, pergi. Jiang Sui, gadis sialan. Jika kamu mengirimku ke kantor polisi, aku akan membunuhmu saat aku keluar. Cepat pergi. Aku sudah membatalkan pertunanganku dengan Qin Yue. Jangan pergi. Ketua Ling, mempermalukanku. Apa itu membuatmu begitu bahagia? Apa yang terjadi saat itu adalah salahku. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Bisakah kita mulai lagi? Kita berdua awalnya hanya mitra kontraktual. Dari mana kita mulai? Atau, apakah kamu mengatakan, Ketua Ling bersamaku 5 tahun dan tidak tega meninggalkanku? Ya, jika aku bilang ya, apakah kamu akan kembali? 5 tahun kebersamaan yang terus-menerus. Bahkan dengan hewan peliharaan, seseorang mulai merasakan. Tapi Ling Xiu, kamu memberiku bukan hanya perasaan dan ketidakpedulian tanpa batas, penghinaan dan kerugian. Tidak. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Bisakah aku pergi sekarang? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kita sudah bersama siang dan malam selama 5 tahun. Setiap hari kamu memasak untukku setiap hari, menyiapkan pakaianku. Kamu mengurus semuanya sekecil apapun. Kamu selalu ada kapanpun aku memanggil. Bagaimana mungkin kamu sama sekali tidak punya perasaan padaku? Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Ketua Ling, jadi kau tahu bagaimana aku lalui 5 tahun terakhir? Benar. Halo Asisten Lee. Sekretaris Dian, Ketua Ling mabuk. Dia bersikeras agar kamu datang menjemputnya. Tolong datang cepat. Sekarang, Ya, baiklah aku akan segera ke sana. Aku seperti hewan peliharaan. Diperlakukan seperti ini olehmu setiap hari. Dipanggil dan dipecat sesukamu. Kapanpun kau ingin aku muncul, aku harus muncul di hadapanmu. Bahkan jam 3 pagi. Satu panggilan darimu dan aku harus ada di sana. Tapi itu tidak masalah. Gaji Ketua Ling sangat tinggi. Aku tidak punya keluhan. Tidak, Sui. Aku tidak ingin memperlakukanmu seperti itu. Sejak SMA, aku sudah menyukaimu. Sekolah menengah atas. Sudahkah kau dengar? Seorang pria mensponsori Jiang Shui, juara ujian masuk SMA, siswa incaran Universitas Tsinghua dan Peking. Dia menyerah masa depan cerah demi 500.000. Tepat sekali. Yang penting dia juga primadona kampus. Sekarang sekolah kita tidak tahu berapa banyak anak laki-laki akan patah hati. Jiang Sui, apakah kamu sangat menyukai uang? Demi 500.000, kamu tidur dengan pria tua lain. Ya. Tapi saat itu, kamu masuk ke mobil mewah pria lain. Aku hanya berasumsi. Kau mengira aku adalah wanita yang bisa disponsori. Jadi kau menggunakan metode yang sama untuk mempermalukanku lagi. Benarkah? Ling Xiu, The film was translated and Kita tak punya masa narrated depan by bersama. M Media. Mengapa? Aku sudah membatalkan pertunangan. Mulai sekarang aku hanya akan mencintaimu. Benarkah? aku sudah punya pacar. Kamu punya pacar? Ya. Pacarku adalah Pei Li. Tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tidak percaya.
Dia tidak berbohong kepada Anda. Ketua Lin, terima kasih sudah membantu Sui menemukan bukti kriminal terhadap ayahnya. Kami akan mentraktir Anda makan di lain hari. Tapi hari ini sudah larut. Sudah waktunya untuk kembali. Kau bisa pergi sekarang. Berapapun, waktunya tidak masalah. Tiga tahun kemudian, Saat itu, aku memilih Rizie dan pergi ke luar negeri. Ling Xiu. Aku pernah mencintainya. Tapi kenangan 5 tahun itu membuatku tidak mungkin jatuh cinta padanya lagi. Sedangkan untuk Billy, aku tidak bisa membawa. Pernah pacaran selama 5 tahun. Dan jatuh cinta lagi dengan pria lain. Itu tidak adil. Makanya aku pilih Rizie dan pergi ke luar negeri. Aku tidak mau mencintai lagi seumur hidup.